Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Desi Ratnawati dengan NIM 312222194 dari Prodi Manajemen semester 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Role of Knowledge Sharing and Leadership Style in Improving Employee Performance with Work Culture as an Intervening Variable, yang menjadi bagian tugas dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu yaitu Profesor Asok Hermansyah Andi Wibowo, SEMM. Selanjutnya, industri semen mengalami persaingan ketat, termasuk dari perusahaan asing. PT Semen Bosowa Banyuwangi mengalami penurunan produksi yang diduga akibat penurunan kinerja karyawan, kepemimpinan, kurangnya knowledge sharing, dan lemahnya budaya kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh knowledge sharing dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan budaya kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini mengangkat 4 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apakah knowledge sharing berpengaruh terhadap budaya kerja? Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap budaya kerja? Yang ketiga, apakah knowledge sharing dan gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan? Dan yang keempat, apakah budaya kerja memediasi hubungan antara knowledge sharing atau gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan? Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh knowledge sharing dan gaya kepemimpinan terhadap budaya kerja, menganalisis pengaruh knowledge sharing dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan, dan menguji peran mediasi budaya kerja. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori berikut, yaitu knowledge sharing terjadi antara individu dalam suatu komunitas, di mana individu berinteraksi dan berbagi pengetahuan dengan individu lain melalui ruang virtual atau tatap muka, grup, dan forum, menurut Matis et al. 2015. Menurut Rifai dan Mulyadi 2012, gaya kepemimpinan merupakan suatu norma perilaku yang digunakan oleh seseorang ketika orang tersebut berusaha mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Sein 2010 menyatakan bahwa budaya merupakan suatu pola asuh dasar yang dianut bersama. Lalu kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing menurut Mangkunegara 2016. Di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa knowledge sharing X1 dan leadership X2 diduga memiliki pengaruh langsung terhadap budaya kerja atau work culture Z. Selanjutnya, ketiga variabel knowledge sharing, leadership, work culture itu diprediksi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan atau employee performance, baik secara langsung maupun melalui efek mediasi budaya kerja. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan populasi seluruh karyawan PT Semen Bosowa Banyuwangi sebanyak 94 orang, dengan laki-laki 91 orang dan 3 perempuan. Samplingnya yaitu menggunakan sampling jenuh atau sampling sensus. Untuk pengukuran variabel yaitu yang pertama ada knowledge sharing berdasarkan model Excellent tahun 2020, yang kedua leadership berdasarkan Robbins and Coulter 2012, yang ketiga work culture berdasarkan Osborne and Plastric 2002, yang keempat employee performance berdasarkan Bernardin dan Russell 2013. Untuk alat analisis SEM yaitu menggunakan SEM PLS atau Smart PLS V3, uji hubungan antar variabel. Yang kedua uji validitas yaitu menggunakan loading factor dengan nilai lebih dari 0,7 dan AV lebih dari 0,5. Untuk uji reliabilitas yaitu menggunakan Cronbach Alpha dan Composite Reliability ya dengan nilai lebih dari 0,7. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk responden, sebagian besar responden adalah laki-laki 96,8% dengan rentang usia terbanyak antara 31 sampai 40 tahun 43,6%, dan mayoritas berpendidikan SMA 48,9%. Ini mencerminkan demografi umum karyawan operasional di sektor industri semen. Di sini ada tabel 6, yaitu loading factor value. Ini digunakan untuk mengukur validitas indikator terhadap konstruk. Untuk variabel knowledge sharing atau X1, semua indikator X1 valid karena nilainya lebih dari 0,7. Lalu yang kedua untuk variabel leadership atau X2, semua indikator pada gaya kepemimpinan juga valid karena nilainya sangat tinggi, yaitu lebih dari 0,9. Untuk yang variabel ketiga, work culture atau budaya kerja atau Z, itu 3 indikator budaya kerja valid karena berada di atas 0,7. Untuk yang terakhir yaitu variabel employee performance atau Y, semua indikator valid meskipun Y5 berada di batas minimal 0,703. Lalu di sini ada tabel 7 yaitu average variance extract atau AV value. Tabel ini menunjukkan nilai AV untuk masing-masing konstruk digunakan untuk menguji validitas konvergen. Knowledge sharing nilai AV-nya yaitu 0,7870 yang berarti valid, lalu yang variabel leadership nilai AV-nya yaitu 0,8590 yang berarti valid, dan variabel work culture AV-nya yaitu nilainya 0,6930 yaitu berarti valid. Untuk yang terakhir variabel employee performance yaitu nilainya 0,7080 yang berarti valid. Kesimpulannya, semua nilai AV berada di atas ambang batas 0,5, artinya konstruk memiliki validitas konvergen yang sangat baik. Lalu di sini ada tabel composite reliability dan Cronbach Alpha. Tabel ini digunakan untuk menilai konsistensi internal atau reliabilitas dari masing-masing konstruk.
Untuk variabel knowledge sharing, composite reliability-nya 0,9 dan Cronbach alpha-nya 0,9 yang berarti reliable. Lalu yang variabel leadership, composite reliability-nya 0,9, Cronbach alpha-nya 0,9 yang berarti reliable juga. Lalu ada variabel work culture yang composite reliability-nya 0,8, Cronbach alpha-nya 0,7 yang berarti reliable. Lalu yang terakhir ada employee performance, composite reliability-nya 0,9, Cronbach alpha-nya 0,8 yang berarti reliable. Kesimpulannya, semua variabel memiliki nilai composite reliability dan Cronbach alpha di atas lebih dari 7, berarti instrumen sangat reliable. Nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2 untuk variabel budaya kerja sebesar 0,213 menunjukkan bahwa variabel knowledge sharing dan gaya kepemimpinan hanya menjelaskan 21,3% variasi dalam budaya kerja. Namun, R pangkat 2 untuk kinerja karyawan sebesar 0,844, artinya model mampu menjelaskan 84,4% variasi dalam kinerja karyawan ini, menunjukkan bahwa model cukup baik secara keseluruhan. Lalu selanjutnya, pengujian hipotesis digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikasi dengan melihat nilai koefisien jalur atau tes statistik dari hasil penelitian. Jumlah hipotesis yang diuji dalam penelitian ini sebanyak 7, meliputi pengujian koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung. Di sini ada tabel 10, hipotesis testing result. Di sini ada pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Hipotesis 1 yaitu knowledge sharing memiliki pengaruh work culture. Hasil ini membuktikan bahwa knowledge sharing memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap work culture. Untuk hipotesis 2, leadership memiliki pengaruh terhadap work culture, dan hasilnya leadership memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap work culture. Untuk hipotesis 3 yaitu knowledge sharing memiliki pengaruh employee performance, untuk hasil pengujiannya yaitu knowledge sharing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance. Dan yang hipotesis keempat yaitu leadership memiliki pengaruh employee performance. Hasil pengujiannya membuktikan bahwa leadership memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance. Dan hipotesis kelima yaitu work culture memiliki pengaruh terhadap employee performance. Hasilnya, work culture memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap employee performance. Untuk hipotesis 6 yaitu knowledge sharing memengaruhi work culture melalui employee performance. Dan hasil pengujiannya membuktikan bahwa knowledge sharing memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap work culture melalui employee performance. Dan hipotesis ketujuh yaitu leadership memengaruhi work culture melalui employee performance. Dan hasil pengujiannya membuktikan bahwa leadership memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap work culture melalui employee performance. Lalu dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan knowledge sharing berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Namun, budaya kerja belum dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, meski kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui kepemimpinan dan knowledge sharing, pembentukan budaya kerja yang kuat masih perlu ditingkatkan. Saran untuk dari penelitian ini yaitu saran pertama, selanjutnya adalah perlunya menambahkan variabel lain untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Saran kedua, pengaruh langsung gaya kepemimpinan memiliki nilai yang paling besar dalam mempengaruhi kinerja karyawan, karena gaya kepemimpinan dapat diutamakan dalam permasalahan kinerja karyawan. Dan saran ketiga adalah, dengan menggunakan variabel lain dalam penelitian selanjutnya, dapat memberikan hasil temuan yang lebih tepat dalam menjelaskan variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan knowledge sharing, gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan di industri semen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.